Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fika Karimatus Zulfi, NIM E 2019-184 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di video kali ini saya akan mereview 5 materi video tangkapan dari teman saya. Dan video ini merupakan tugas UAS dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMBI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional. Nah, jadi pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir suatu negara dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu 1 tahun. Nah, ada sumber lain yang menjelaskan bahwa pendapatan nasional itu adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian ada konsep dari pendapatan nasional. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau disingkat dengan GDP. Kemudian ada produk nasional bruto atau GNP. Kemudian ada produk nasional neto atau NNP. Kemudian ada pendapatan nasional neto atau NNI. Kemudian ada pendapatan perseorangan atau PI. Dan yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Nah, kemudian ada manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Kemudian yang ketiga ada untuk mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Kemudian yang keempat ada memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari berbagai sektor. Kemudian sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, dan yang terakhir sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Nah, kemudian ada macam-macam metode dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu ada metode pendekatan nilai produksi, yaitu dengan menjumlahkan barang atau jasa dari seluruh usaha, baik itu BUMN ataupun UMKM. Nah, yang kedua itu ada metode pendekatan pendapatan, yaitu dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi. Dan yang ketiga ada metode pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran rumah tangga perusahaan, masyarakat, ataupun pemerintah. Nah, kemudian ada pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Jadi, pendapatan nasional itu harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu dalam rumah tangga. Nah, kemudian pendapatan nasional itu harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Dan pendapatan nasional itu juga harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Nah, kemudian ada sumber-sumber pendapatan dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada ghanimah, jizyah, infak, sedekah, zakat, pajak tambang dalam harta karun, dan yang terakhir ada wakaf. Nah, materi yang kedua yaitu tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Jadi, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besar moneter untuk mencapai perubahan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Nah, jadi jenis dari kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Misalkan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kemudian kebijakan moneter kontraktif yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Misalnya menurunkan jumlah uang yang beredar. Kemudian ada tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama yaitu untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran. Yang kedua untuk menjaga kestabilan harga. Yang ketiga untuk menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima untuk memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam untuk distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh untuk mempertahankan keseimbangan antara IS dan ILM. Dan yang terakhir untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
Nah, kemudian ada instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Kemudian ada kebijakan diskonto. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Yang keempat ada kebijakan kredit ketat. Yang kelima ada kebijakan dorongan moral. Dan yang terakhir ada penyesuaian tingkat suku bunga. Nah, kemudian ada instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada nisbatul ihtiyati, yang kedua ada iqnaul ma'nawi, yang ketiga ada nisbatul ikhraj, yang keempat ada i'adatus sanadat, yang kelima ada al-suq al-islamiyah, yang keenam ada al-istimar al-hukumi, dan yang ketujuh ada adatus sanadat. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Jadi, kebijakan fiskal itu adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya untuk mengatur atau mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Tujuan dari kebijakan fiskal itu adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, yang kelima mewujudkan keadilan sosial, yang keenam menurunkan tingkat inflasi, yang ketujuh meningkatkan tingkat domestik bruto, yang kedelapan meningkatkan pendapatan nasional masyarakat, dan yang terakhir membuka kesempatan kerja yang luas. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu adalah surplus, yaitu suatu kebijakan yang pendapatannya itu lebih tinggi daripada pengeluaran. Kebijakan ini adalah suatu kebijakan untuk menghindari inflasi. Yang kedua itu ada defisit, yaitu suatu kebijakan yang pengeluarannya itu lebih tinggi daripada pendapatan. Dan yang terakhir ada dinamis, yaitu suatu kebijakan yang hampir sama dengan kebijakan fiskal seimbang. Nah, kemudian ada komponen dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, kemudian yang terakhir pengelolaan utang atau surplus. Nah, kemudian ada instrumen dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu adalah pajak. Nah, semakin tinggi pajak, maka pemerintah harus mengeluarkan subsidi. Supaya apa? Supaya masyarakat tetap mengkonsumsi barang atau jasa dengan harga terjangkau. Kemudian ada subsidi, yaitu pajak negatif. Artinya apa? Masyarakat diberi dana dari penarikan pajak tersebut. Nah, kemudian ada fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Kemudian untuk mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga alokasi, yang keempat distribusi, yang kelima stabilisasi, dan yang keenam pembangunan. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengeluaran negara itu berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadinya defisit. Kemudian yang kedua ada pajak proporsional. Jadi pajak itu dihitung berdasarkan tingkat produktivitas. Dan yang ketiga adalah perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan dari jumlah barang. Nah, fungsi dari kebijakan fiskal dalam perspektif Islam adalah untuk memelihara hukum, peraturan, dan keadilan. Kemudian perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Kemudian untuk memanajemen kekayaan pemerintah. Kemudian untuk investasi ekonomi untuk pemerintah jika diperlukan. Kemudian yang terakhir ada instrumen dari kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu ada jizyah, kemudian ada ghanimah, kemudian ada fai, kemudian ada kharaj, zakat, dan yang terakhir ada nawaib. Nah, materi yang keempat yaitu peran dan fungsi bank sentral. Nah, bank sentral itu adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan dan tugas dari bank sentral awalnya itu adalah menjaga stabilitas nilai uang meliputi inflasi dan nilai tukar, kemudian menerima dan membayarkan kembali dalam bentuk rekening koran, dan yang ketiga mendiskontokan surat wesel dan lainnya. Pada periode selanjutnya, bank sentral itu tak lagi memiliki peran ganda sebagai bank komersial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Tujuan bank sentral menjadi lebih fokus mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah,
mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta menciptakan lapangan kerja. Tujuan tunggal dari Bank Sentral yaitu fokus pada pencapaian dan pemeliharaan nilai rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, kemudian ada kewenangan dari Bank Sentral. Kewenangan Bank Sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat untuk sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan itu adalah lembaga negara yang mempunyai fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi, misalnya perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada asas-asas dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama itu ada asas independen, yang kedua ada asas kepastian hukum, ketiga ada asas kepentingan umum, kemudian ada asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan yang terakhir ada asas akuntabilitas. Nah, kemudian tugas dari Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6, tugas dari Otoritas Jasa Keuangan adalah yang pertama, melakukan pengaturan dan juga pengawasan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, kegiatannya itu ada 3. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kemudian, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lain-lain. Kemudian ada wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang pertama yaitu wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan dalam sektor perbankan. Wewenang tersebut terdiri dari pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Nah, kemudian pengaturan dan pengawasan yang berhubungan dengan kesehatan kinerja bank. Kemudian pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen resiko, pemeriksaan bank, dan lain-lain. Nah, wewenang yang kedua yaitu wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan lembaga bank dan non-bank, meliputi menetapkan peraturan pelaksanaan perundang-undangan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kemudian menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan tentang tata cara menetapkan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, kemudian menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan statuter pada lembaga keuangan, kemudian menetapkan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk wewenang yang terakhir yaitu wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan lembaga bank dan non-bank, terdiri dari menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan lembaga jasa keuangan, kemudian mengawasi tugas pelaksanaan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Nah, kemudian memberikan pemerintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, kemudian melakukan penunjukan pengelola statuter, kemudian menetapkan penggunaan pengelola statuter dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, dan yang terakhir memberikan dan mencabut izin usaha. Nah, sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.